0092. Apa sih virus corona itu? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi ini disebut virus COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dampak pandemi COVID-19 bagi bangsa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, virus corona atau COVID-19 menyebar ke daerah-daerah di tanah air. Pada Sabtu 21 Maret 2020, persebaran wabah seimbang secara administratif. Dari total 34 provinsi di Indonesia, 17 provinsi ada kasus positif corona dan 17 provinsi masih steril. Per Minggu 22 Maret 2020, tercatat sudah 20 provinsi yang terjangkit corona. Ada penambahan 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua. Dengan demikian, virus corona atau COVID-19 sudah menjalar di semua pulau besar di Indonesia. Hingga Minggu 22 Maret 2020, pukul 12 WIB, jumlah pasien positif corona COVID-19 di Indonesia tercatat 514 orang. Dari total kasus itu, yang sudah sembuh 29 orang, pasien meninggal dunia 48 orang. Dampak dari COVID-19 ini juga menghantam kondisi pasar dalam negeri sepanjang pekan ini. Upaya mencetak pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi pun menjadi kian menantang di tahun 2020. Sebelumnya, keadaan ekonomi Indonesia sendiri sudah terkena dampak sejak corona menyerang Cina. Karena Cina adalah salah satu pemasok utama untuk sektor manufaktur Indonesia. Selain itu, Cina juga menjadi sumber utama pemasukan investasi asing dan wisatawan terbanyak di Indonesia. Wabah corona ini berdampak sangat besar bagi sektor pariwisata Indonesia. Dimulai dari pembelian tiket pesawat sampai tempat penginapan seperti hotel juga ikut terkena dampaknya dengan kurangnya wisatawan yang datang. Dampak COVID-19 bagi dunia pendidikan, sekolah maupun perguruan tinggi. Pandemi corona yang juga menjamah Indonesia menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam. Pandemi ini berpeluang mengancam kualitas pendidikan. Ini jelas akan menyebabkan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan pendidikan negeri ini. Di tengah kegigihan dunia melawan pandemi COVID-19, sejumlah langkah tetap harus diambil guna mengoptimalkan jalannya pendidikan selama masa corona ini. Berbagai ruang diskusi telah dibuka guna mengatasi situasi saat ini. Segenap kebijakan telah diterapkan untuk menyelamatkan sektor pendidikan dari ancaman pandemi corona. Maka dari itu, ada beberapa dampak pandemi corona yang mengancam keberlangsungan dunia pendidikan. Yang pertama, mental siswa atau mahasiswa bisa terganggu. Pandemi corona yang belum menemui vaksin masih menjadi kekhawatiran besar terhadap mental mahasiswa atau siswa. Tidak adanya kepastian berapa lama sekolah atau perguruan tinggi akan ditutup, membuat motivasi siswa untuk belajar bisa menurun. Terkadang juga beban tugas yang diberikan selama belajar online terlalu berat, di mana pemerintah terpaksa memberlakukan sistem belajar online sebagai pengganti penutupan sekolah atau perguruan tinggi. Tugas yang diberikan juga terkadang tidak seimbang dengan pemahaman materi yang didapatkan. Ini akan berpengaruh terhadap mental siswa atau mahasiswa dalam jangka panjang. Yang kedua, praktikum dan studi lapangan tidak bisa dilakukan. Praktikum yang harus dilakukan di laboratorium dan studi lapangan yang harus dilakukan di luar kelas yang saat ini tidak bisa dilakukan juga menjadi penentu tingkat pemahaman siswa atau mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Wisuda yang dijadikan salah satu momen terbaik dalam rekam jejak pendidikan juga tidak dapat dilakukan di tengah kondisi COVID-19 saat ini. Yang ketiga, belajar ke luar negeri terhambat.
Tidak hanya itu, bagi siswa atau mahasiswa yang sudah lulus dan ingin melanjutkan studi ke luar negeri juga terhambat di tengah corona ini. Ini tentu akan menyebabkan kekecewaan dan berpengaruh terhadap kelanjutan studi. Yang keempat, banyaknya keluhan. Tidak semua wilayah di negeri ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kebijakan untuk menemui banyak keluhan karena sarana dan prasarana yang tidak dapat menunjang belajar online. Keluhan tidak ada jaringan internet karena wilayah pendalaman atau keterbatasan biaya dalam membeli kuota internet masih menjadi polemik di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti kasus mahasiswi Polman yang rela naik gunung dan hujan-hujanan untuk kuliah online. Dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 memang perlu menjadi perhatian bersama agar tidak mengganggu lalu lintas pendidikan di negeri ini. Dampak ini akan semakin mengancam bila langkah yang diambil tidak optimal sehingga bisa menyebabkan penurunan kualitas pendidikan. Mengatasi ancaman ini, kita perlu bersinergi dalam rangka tetap fokus mengambil langkah terbaik guna mengamankan keberlangsungan dunia pendidikan. Di masa mendatang, boleh jadi ada situasi yang tidak dapat kita prediksi. Namun dengan tetap saling bersinergi untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. Tujuan ini untuk meraih pendidikan Indonesia yang lebih maju akan dapat kita capai bersama.